Dia belum pernah melihat kelangsungan hidup di hutan belantara yang begitu keras. Seorang pria dengan 2 pisau, korek api, dan tali pancing. Dia tinggal sendirian di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik selama 300 hari. Anda tidak hanya harus waspada terhadap ombak besar dan bahaya letusan gunung berapi di sekelilingnya. Ini adalah hari ke-200 Matt berada di pulau tersebut. Hari ini dia melanjutkan rutinitas hariannya, yaitu menjelajahi semua area pulau dan mengumpulkan makanan dan persediaan untuk dirinya sendiri. Tapi hari ini dia tidak begitu beruntung. Tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Setelah beberapa jam berjalan, Matt merasa sedikit lelah, tapi karena air laut tidak bisa diminum, dia hanya bisa menemukan beberapa tanaman merambat di hutan. Mencoba memeras airnya, meskipun rasanya tidak enak, tapi itu bisa memuaskan dahaganya. Setelah rasa hausnya terpuaskan, Matt melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Dan hal pertama yang dia lakukan ketika sampai di rumah adalah menyalakan api dengan korek api terakhirnya. Berpikir bahwa dia akan pulang dalam 100 hari. Matt sangat bersemangat. Dia mengeluarkan kailnya dan pergi memancing. Namun, cuaca tiba-tiba berubah. Saat ia hendak keluar, ombak besar menerjang lautan. Ini adalah pertama kalinya Matt merasakan ancaman ombak besar. Dia sekarang menggigil di tempat penampungannya. Ketika laut kembali tenang, kecemasan Matt akhirnya hilang. Untung saja tempat tinggalnya tidak rusak. Jadi dia pergi ke kebun sayurnya. Semuanya tampak baik-baik saja. Tidak ada hal serius yang terjadi. Talas dan tebu yang ia tanam perlahan-lahan mulai tumbuh. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa memakannya setelah 100 hari terakhir. Karena dia tidak bisa makan makanan yang dia tanam untuk saat ini. Untuk mengisi tubuhnya dengan air, Matt segera mencari kelapa yang paling dikenalnya. Tampaknya kelangsungan hidupnya di sini begitu lama. Kelapa jelas merupakan kunci kelangsungan hidupnya. Dan sekarang dia sudah tidak asing lagi dengan pulau ini. Dia langsung pergi ke tempat yang paling banyak kelapa untuk melihat apakah dia bisa mengandalkan kelapa untuk menyelesaikan sprint terakhirnya. Dan babi hutan yang ia pelihara. Karena Matt hanya bisa makan kelapa setiap hari, jadi dia hanya bisa makan bersama Matt. Selain persahabatan yang panjang, Matt tidak mau makan babi hutan. Dia menggunakannya sebagai penawar rasa kesepiannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya tiba hari ke-300 dari janji temu. Hari ini, Matt bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke pantai, dan mulai menunggu teman-temannya menjemputnya. Rasanya seolah-olah segala sesuatu yang selama ini membebaninya akan segera dilepaskan. Ketika teman-temannya tiba, mereka adalah orang pertama yang memberi Matt makanan. Mereka senang melihat bahwa dia telah berhasil dalam tantangannya. Setelah Matt cukup makan dan minum, dia mulai menceritakan kisah hidupnya kepada mereka. Meskipun hidupnya sangat sulit, namun menurutnya hal yang paling sulit adalah kesepian. Dan dia senang telah belajar banyak hal. Tantangan 300 hari Matt sekarang secara resmi berakhir. Ini sebenarnya adalah awal yang baru, karena masih banyak kehidupan yang harus dijalani Matt. Kemudian mereka berkemas dan membawa Matt pulang. Saat mereka tiba di bandara, seluruh negeri menyambut Matt dan membuat semuanya menjadi berharga.